Ya, jadi ini ada sistem analisis. Sistem analisis ini consider salah satu aplikasi Fourier ya. Jadi Fourier itu kan yang paling basicnya itu untuk melihat spektrum, kemudian kita perluas dengan mendapatkan atau menggunakan spektrum itu kita bisa melakukan analisis sistem. Ini salah satu aplikasi yang basic lah ya. Oke, jadi di sini kita melihat sebuah sistem LTI yang menggunakan persamaan diferensial. Misalnya seperti ini. Ini simple sistem ya, dengan diferensial order 1 saja. Gitu. Tentu saja nanti bisa order 2, order 3, dan seterusnya. Nah, kemudian what we do here adalah kita melakukan Fourier transform kepada sistem itu, pada persamaan itu. Fourier transform on both side, jadi kedua sisi ya, ada sisi yang sebelah kiri yang Y sama sisi sebelah kanan. Ini kalau persamaan diferensial nih persamaan diferensial kontinu ya, kan seperti ini bentuknya. Kita udah pernah membahas ini beberapa materi sebelumnya. Jadi sebelah kiri itu adalah yang output, sebelah kanan adalah yang input gitu. X ini juga bisa ada persamaan diferensialnya, bisa aja ada dx per dt-nya, tapi in this case kita bikin untuk yang pertama bikin simple aja, order 1 dan simply xt. Oke, kita mau menggunakan ini Fourier transform. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada persamaan diferensial ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya udah dibahas tadi di sini, ya, bahwa persamaan diferensial itu Fourier-nya adalah ini ya, J omega X. Maka tadi kita terapkan di sini, dia jadi seperti ini, J omega Y. Omega, kalau yang tadi kan di slide sebelumnya pakai X ya, kalau kita pakai Y berarti Y. Kemudian yang di sini adalah perkalian dengan konstanta, itu juga tinggal dikalikan dengan konstanta. Ini sesuai dengan slide yang linear, mudah saja. Yang xt ini tidak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada operasional apapun, jadi kita bisa langsung aja x omega. Oke, kemudian this is simply math. Kita satukan aja y-nya, keluarkan y-nya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita mendefinisikan suatu variabel, yaitu h omega y per x. Nah, ini artinya atau ya arti fisisnya ya kalau Pak Ari biasanya itu. Ini adalah bagaimana luaran Y dipengaruhi oleh masukan X dalam domain frekuensi. Nah, variabel H ini kita sebut sebagai frekuensi respons. Ini adalah variabel yang penting ya, frekuensi respons ini. Jadi adalah sesuatu yang sangat penting untuk sistem analisis. Nah, kemudian kalau kita teruskan untuk kasus sistem kita ini, sistem sederhana kita ini, jadi H omega-nya adalah 1 per J omega plus 2. Ambil dari sini ya. Jadi kan karena Y per X, jadi X-nya pindah ke bawah, J omega per 2-nya pindah ke bawah juga kali silang. Oke, ini jadi adalah frekuensi respons. Nah, kita pakai H di sini memang bukan kebetulan ya. Itu memang seperti itu. Jadi si H itu nanti kemudian kalau kita transformasi balik atau inverse transform, kita akan dapatnya apa? HT. Tuh.
Dan HT adalah kita tahu impulse response ya. Dan ini berarti nanti inverse-nya HT sama dengan ya berarti inverse-nya ini. Kita cari inverse-nya ini, kita bisa lihat di tabel ya. Tadi udah ada tabel. Nah ini, mana yang paling mirip? Yang ini ya. 1/J omega plus A. Nah, cuman tadi pada kasus kita A-nya itu 2. 1/J omega plus 2. Berarti nanti inverse-nya adalah ini. E pangkat min AT UT. A-nya tinggal diganti dengan 2. Oke, jadi ini adalah impulse response-nya. Oke, jadi untuk sistem ini, dia punya respon impuls 1/J omega plus 2 dan respon frekuensi 1/J omega plus 2 dan respon impuls E pangkat min 2T UT. Gitu. But bottom line-nya adalah si Fourier ini bisa kita gunakan untuk menentukan impulse response dari sebuah sistem yang direpresentasikan dengan persamaan diferensial. Gitu ya. Jadi kalau persamaan diferensial, kita bisa ini kan dari persamaan diferensialnya dalam time domain, kemudian kita pindah ke frekuensi domain, dioperasikan bla bla bla, terus kemudian kembali lagi dapat ke time domain lagi untuk memperoleh impulse response. Seperti itu. Nah, kita teruskan lagi. Jadi tadi kan sudah ini sistem awal kita, terus sudah punya frekuensi respons dan impulse response ya. Nah, sekarang further analysis, si sistem ini sekarang dikasih masukan sinyal xt seperti ini. Jadi xt-nya ini masukannya. Kalau di sini kan ini masih bland ya. Jadi yang tadi analisis awal itu hanya analisis respon sistemnya, baik respon impuls yang sudah kita kenal sebelumnya dan respon frekuensi. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, kalau sekarang kita kasih masukan suatu sinyal tertentu gitu. Kan kemarin di materi-materi sebelumnya selama kita tahu respon impulsnya, kita selalu bisa menghitung keluaran sistem untuk masukan apapun gitu ya. Waktu itu kita pakai konvolusi. Nah, tapi sekarang karena kita sudah punya respon frekuensi, kita bisa pakai respon frekuensi. Jadi pakai Fourier. Jadi ini inputnya, kemudian kita Fourierkan juga pakai tabel tadi ya. Dia akan dapat seperti ini. Bisa dilihat di tabel lagi. Nah, kemudian tadi kan ada ya bahwa si respon frekuensi itu H omega sama dengan Y omega per X omega gitu. Dan itu memang bukan suatu definisi kebetulan gitu ya, asal-asalan mendefinisikan, tapi memang berhubungan dengan respon impuls. Jadi kalau H sama dengan Y per X berarti Y keluaran, jadi kita sekarang mau mencari output ya, Y output luaran Y sama dengan H kali X gitu ya. Jadi ini adalah untuk mencari luaran menggunakan Fourier. Y sama dengan Hx kali H omega kali X omega. Nah ini dikalikan aja jadinya. H omega-nya ini, X omega-nya ini, kemudian dikalikan. Nah ini kalau kita bandingkan dengan yang metode sebelumnya, YT itu sama dengan HT konvolusi XT. Ini tadi juga sudah disebutkan ya pada saat kita membahas konvolusi. Ya ini salah satu yang membuat jadi lebih mudah gitu. Kalau sebelumnya kita harus menghitung pakai konvolusi, sekarang kita ternyata tinggal dikalikan saja respon impuls atau respon frekuensi in this case dengan input sistemnya. Gitu.
Oke, berarti next yang kita lakukan, yang kita perlukan adalah udah nih, udah selesai, udah dikalikan. Jadi kita tinggal menginverse transformasi balik gitu ke YT yang ini. Nah, ini kalau ini kan menjadi order 2 ya. Jadi ada J omega kuadrat ditambah 2 ditambah tambah 3 tambah 2 J omega tambah 3 J omega tambah 2 gitu. Nah, tapi kalau kita cari di sini di tabel itu nggak ada yang persamaan kuadrat seperti itu ya, adanya seperti ini, jadi yang kuadrat murni. Tapi kalau yang tadi kan bukan kuadrat murni ya, persamaan kuadrat, jadi J omega plus A kali J omega plus B gitu. Nah di sini nggak ada. Oke, jadi yang kita lakukan adalah memecah kembali yang tadi sudah dikalikan, jadi menjadi bagian seperti ini, dan lebih lanjut seperti ini. Karena nanti kalau sudah begini, ini kita bisa inverse transfer satu persatu, yang suku pertama dan suku kedua, menggunakan sifat linear. Tadi awal di properti linear itu ada bahwa kalau dua sinyal dijumlahkan, nanti Fourier juga dijumlahkan. Jadi ini kalau kita punya Fourier penjumlahan dua spektrum, berarti nanti tinggal ini masing-masing di inverse saja, yang kita dapat penjumlahan juga gitu. Tapi kalau yang perkalian ini nggak bisa ya, soalnya tadi kalau di properti modulasi kalau kita kalikan ya nanti di sana kan baliknya jadi di konvolusi, sama aja kita jadi dapat problem yang sama seperti sebelumnya di konvolusi. Oke, jadi seperti ini. Nah ini kembali ke kalkulus ya, partial fraction gitu. Kita jadi pecah persamaan kuadratnya dengan, nah sini problemnya adalah menentukan A dan B ini berapa. Ada beberapa cara sih seingat saya ya, tapi ini cara yang paling basic aja. Oke, jadi kita kali silang, ininya dikembalikan lagi ke sini. Kemudian disatukan nih, kita kumpulkan yang J omega ini kan jadinya A J omega tambah B J omega, terus tambah ini A kali 1 dan B kali 2. Jadi ini yang kali varian J omega, ini yang satuan biasa gitu. Kalau kita ini kan jadi ada yang kuadrat kali order 1 order 2, nah ini order 1 dan order 2. Oke, nah ini kemudian kita dia harus sama kan yang dengan yang ini ya. Nah, maka seperti ini, yang A plus B tambah J omega, jadi yang variabel J omega, kita lihat di sini nggak ada variabel J omega ya, berarti dia sama dengan 0. Kemudian ini yang satuan biasa, A plus B itu sama dengan 1, sebab di sini kan 1 ya. Nah udah di sini sebetulnya berarti kan A plus B itu 0, A plus 2B itu 1. Ini udah dapat dua persamaan untuk menyelesaikan mencari dua variabel. Bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, terserah. Oke, kita di sini pakai substitusi ya. A tambah B sama dengan 0, berarti A sama dengan min B. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini, kita ganti A-nya menjadi min B, jadi min B tambah 2B sama dengan B sama dengan 1 ya. Ya udah, berarti kita dapat B sama dengan 1 dan A-nya sama dengan min B, berarti min 1. Udah didapat A dan B-nya, kita kembalikan, masukkan ke sini seperti ini. Kemudian kalau udah bentuk ini, udah deh tinggal lihat tabel. Jadi kita dapat inverse balik, dapat YT
seperti ini. Ini posisinya aja dirubah ya, cuma supaya lebih rapi aja, karena yang ini E pangkat min T, yang ini E pangkat min 2T. Jadi yang ini adalah inverse dari yang suku yang pertama ini, sedangkan yang ini adalah dari yang suku yang kedua tadi, yang dengan B. Oke, itu adalah sistem analisis. Jadi dengan cara ini nanti bisa mencari keluaran untuk masukkan berbagai macam gitu ya. Dan juga bisa kalaupun sistem order 2 dan sebagainya, cuma mungkin lebih rumit aja gitu. Tapi pada dasarnya selalu bisa. Ya, ini adalah referensi. Nanti soal juga PR dari sini ya, dari yang SCOUM. Oke, ini end of materi tentang Fourier transform. Nanti materi berikutnya adalah masih Fourier transform tapi discrete, dan juga nanti Laplace. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.